Ini ada kejadian agak menarik sebetulnya, walaupun saya akan menyajikan dari sisi agak lucu ya. Jadi beredar PDF fatwa yang dikeluarkan oleh pengurus besar Majelis Turos Islami MTI yang diketuai oleh Kiai Haji Ofid R ya. Kalau nama lengkapnya itu gelarnya beliau itu Tuan Syekh gitu ya. Nah, kemudian dalam fatwa ini memang sekilas itu menyudutkan Habib karena ini bicara tentang hukum memakai gelar Habib. Berarti ini tentang orangnya yang memakai, bukan orang lain memanggil, karena sepanjang orang ini Kiai Ofidnya ini selalu memanggilnya Habib ya. Lalu kemudian adalah podcast Google Meet ya di channelnya Pak Dr. Sugeng. Di situ ada Pak Dr. Sugeng, ada Kiai Haji Ofid R ini, ada juga Kiai Haji Ubaidillah, ada juga Gus kayaknya itu ya. Siapa namanya? Rifki Zulkarnain sebagai moderatornya atau sebagai apa. Kemudian di bagian pertama itu Kiai Haji Ofid ini menjelaskan semua fatwanya, itu latar belakang fatwanya tentang ada ceramah Habib yang 70 kiai kalah mulia daripada Habib yang gila, yang begitu-begitulah, yang minum darah Nabi. Pokoknya yang beredar di YouTube itulah. Itu dijadikan lalu diasumsikan atau mungkin dirumuskan oleh mereka bahwa panggilan Habib ini menjadi kultus atau menjadi pemicu fanatik atau fanatisme dan seterusnya dan seterusnya. Cuma agak disayangkan sebetulnya karena di kesimpulan dari fatwa ini sama sekali tidak membatalkan nasab Habib, tapi justru bicara tentang seseorang kalau memakai gelar Habib. Bahkan tidak bicara juga tentang orang memanggil Habib. Karena sepertinya dalam fatwa ini hukumnya haram atau apa masalah itu. Tetapi dia sendiri, Kiai Ofid ini nyebutnya Habib Rizik, Habib Taufik, kan begitu kan? Berarti kan bukan untuk orang lain toh. Tapi untuk diri untuk Habibnya tidak boleh memakai gelar itu. Kalau orang panggil berarti bebas, mungkin begitu maksudnya ya. Karena dia yang buat fatwa, Kiai Ofid yang buat fatwa, Anda simak di channelnya Pak Sugeng itu, dia sendiri manggil saya baru ketemu Habib Rizik. Dia nggak manggil Pak Rizik, dia manggilnya Habib Rizik. Ketemu Habib Taufik ya. Berarti kan padahal fatwanya ini sudah 2011 kalau nggak salah. Berarti kan kalau misalnya fatwanya itu adalah melarang orang memanggil Habib, berarti dia sendiri aja tidak mengamalkan. Berarti yang dilarang itu dirinya sendiri memanggil Habib ya. Jadi Habib-Habib itu jangan memanggil dirinya Habib gitu. Saya Rizik Sihab begitu. Saya Bahar bin Smith, saya Hanif Alatos gitu. Jangan memakai saya Habib Buang, kata Habibnya itu. Tapi kalau manggil orang boleh. Kenapa? Karena yang buat fatwa saja manggilnya Habib gitu. Nah kemudian apa tanggapannya Pak Kiai Ubaidillah setelah tahu ternyata itu malah nggak bicara nasab Habib? Katanya ini fatwa malah bisa berbahaya, ini bisa jadi perlindungan para Habib. Ini bisa dijadikan langkah untuk memperbaiki keadaan mereka, tetapi tetap mereka diterima sebagai dzurriyyah Nabi. Ini sudah tertinggal langkahnya. Sementara kalau punya Kiai Madudin itu sudah membatalkan nasab mereka. Artinya sudah menganggap mereka sudah bukan dzurriyyah Nabi lagi. Jadi mau panggilan Habib, mau panggilan apa ya silahkan. Toh yang diserang oleh Kiai Madudin adalah status mereka, bukan masalah panggilannya. Bahkan kalau kata kelompoknya Kiai Madudin itu mereka Habib bukan dzurriyyah Nabi, yang dzurriyyah Nabi Sayyid. Ya walaupun dalam fatwa ini bukan hanya Habib ya, di situ lengkap ya, ada Habib, Habibah, Sayyid, Sarif. Jadi panggilan-panggilan atas nama keturunan lah bahasanya ya, karena akan menjadi semacam pengkristalan ya, sebuah status tertentu bahwa orang lebih mulia dari yang lain atau apa bahasanya itu mengarah kepada ta'assub yang dilarang dalam agama. Saya baca fatwanya panjang sekali, cuma pendalilan tentang kenapa ini diarahkan kepada ta'assub saya belum melihat itu, sehingga tidak perlu saya bantah ya. Saya lihat saja, toh kita bicara masalah status Habib sebagai dzurriyyah Nabi, dan di fatwa ini sama sekali tidak bicara mereka bukan dzurriyyah Nabi. Tetapi yang dibicarakan adalah karena banyak doktrin-doktrin mereka hulu dan diterima oleh masyarakat karena mereka menggelari dirinya dengan Habib. Kira-kira begitu ya. Jadi jangan lagi ada Habib memanggil dirinya Habib. Ya, cukup namanya saja atau Mas atau Abang. Tapi kalau orang lain manggil, ya kita ikut yang buat fatwanya aja manggilnya Habib kok.
Anda boleh buktikan, Anda boleh cek dalam kontennya Pak Dr. Sugeng itu, tidak perlu saya tampilkan cuplikannya. Kiai Haji Ofid R-nya sendiri selalu memanggil Habib. Ya. Dia aja manggil Habib, kan berarti tidak mungkin melarang orang memanggil Habib toh. Apalagi fatwanya ini sudah dari tahun 2011 bahkan sebelumnya mungkin ya. Jadi begitu. Cuma ya ketika diseret-seret dalam polemik nasab ini kok malah kalau kata Pak Kiai Ubaidillah ini kok malah seperti bukan searah, ini malah menjadi diskonstruktif gitu. Ini bukan konstruktif. Kenapa? Karena ini menjadi seolah kita sedang ingin melaksanakan satu upaya bagaimana penertiban dzurriyyah Nabi. Tapi mereka tetap sebagai dzurriyyah Nabi. Cuman tidak bolehlah terlalu digaung-gaungkan gelarnya sebagai Habib atau Sayyid atau Syarif. Ya karena dengan begitu akan muncul doktrin-doktrin dan sebagainya. Tetapi tetap mereka memang dzurriyyah Nabi, kan begitu intinya. Sementara kelompoknya Kiai Ubaidillah ini kan gitu ya, lebih ke tidak percaya. Apalagi Pak Dr. Sugeng juga jelas sepakat di situ ya. Secara historis tidak terkonfirmasi, secara DNA tidak terkonfirmasi dan sebagainya. Bahkan Pak Sugeng mengatakan kalau Muhammadiyah mungkin sudah tidak percaya mereka dzurriyyah Nabi atau apa. Ya, sisi lucunya ya dikiranya menjadi amunisi yang menguatkan Kiai Imaduddin, tapi malah kata orang yang ada di kubu Kiai Imaduddin ini malah meremahkan ya. Sama dengan logikanya begini, ada satu kelompok yang sudah mengakui ini nasabnya Rasulullah benar, tetapi ada bahaya atau ada mudarat di situ ketika mereka selalu menggaung-gaungkan itu. Maka dibuatlah aturan jangan digaung-gaungkan, jangan dikristalkan itu, diformalkan dengan sebutan Habib Sayyid Syarif karena itu menjadi pemicu. Artinya apa? Sudah diterima statusnya sebagai dzurriyyah Nabi, sehingga langkah berikutnya yang ditempuh yaitu bagaimana memperlakukannya. Jangan terlalu diumbar-umbar, jangan terlalu dikristalkan, jangan diformalkan dengan nomenklatur penyebutan nama. Kan begitu. Sementara punya Kiai Imaduddin adalah menolak statusnya. Jadi dua fatwa ini kalau misalnya disatukan berarti percuma Anda bilang dilarang ada gelar Habib. Toh kalau misalnya Habib itu bukan panggilan untuk dzurriyyah Nabi. Apa urgensinya Habib sebagai kultus kalau mereka sudah anggap itu bukan dzurriyyah Nabi? Kan jadi nggak nyambung. Jadi ini dua haluan yang tetap berbeda di jalur utamanya. Yang satu ya mengatakan Mbak Alawi itu ya dzurriyyah Nabi, panggilan Habib. Apalagi di sini bukan hanya Habib, Pak Sayyid Syarif pukul rata. Semuanya gitu ya. Ya kalau kiai atau tuan guru mungkin enggak ya, karena itu masuk kepada panggilan keilmuan mungkin, bukan panggilan nasab gitu. Kira-kira begitu ya. Jadi kalau kamu tidak percaya dengan saya sampaikan, kamu simak di kontennya Pak Sugeng itu, orang ini sendiri manggilnya Habib. Jadi fatwa ini bukan melarang memanggil Habib, tapi melarang memakai gelar Habib. Berarti yang dilarang itu habaibnya, bukan kita. Buktinya orangnya sendiri aja manggil mereka itu Habib, Habib Rizik, Habib dan bagus ya, kayak Ofid ini bagus. Dia bertemu dengan Habib Rizik, bertemu dengan Habib Quraisy, bertemu dengan Habib Taufik, mendatangi Robito Alawiyah, nggak keluar-keluar di belakang ya. Karena kajiannya murni untuk kemaslahatan. Dianggap ini ada masalah kalau dikit-dikit Habib, dikit-dikit dzurriyyah Nabi, sehingga orang itu menjadi terkultuskan dengan itu, sehingga orang tidak peduli orang itu alim apa enggak. Pokoknya kalau sudah Habib, jadi menjadikan strata itu menjadi orang terlalu mengedepankan nasab bukan ilmu. Sehingga bagaimana merekonsiliasinya? Ya kalau mereka ada yang alim panggil saja kiai, atau bagaimana sematan panggilan keilmuan, bukan panggilan nasab. Akan begitu kalau yang saya tangkap poinnya. Karena kalau panggilan nasab itu nanti yang tidak berilmu bisa mendapatkan privilege berceramah atau apa dan diikuti oleh orang karena nasabnya. Sementara kalau untuk diikuti jangan nasabnya tapi karena keilmuannya. Apalagi berimbas kalau saya perhatikan narasinya itu ada orang-orang yang alim tapi karena bukan keturunan Rasulullah maka menjadi tidak diperhatikan. Justru orang lebih memperhatikan yang keturunan Rasulullah walaupun mungkin keilmuannya jauh. Bahkan sempat juga orang ini bilang orang-orang kalau ditanya siapa gurunya Habib, padahal mungkin ngajinya nggak ke Habib, atau ngaji ke Habibnya cuma ikut pengajian, dia nyantrennya bukan ke Habib tapi nyebut siapa gurunya Habib. Jadi pada intinya yang dipermasalahkan adalah di Indonesia terlalu mengkultuskan nasab sehingga panggilan Habib itu menjadi semacam pembenaran atau semacam menghidupkan terus kultus itu. Sehingga yang berilmu pun menjadi tidak terlalu diminati, kalah kepada yang Habib. Itu masalahnya. Dan kalau sudah bicara nasab Habib berarti ya mereka dzurriyyah Nabi, Pak.
Itu poin utamanya. Jadi jelas tidak sama dengan punya Kiai Haji Imaduddin yang menolak mereka sebagai dzurriyyah Nabi. Jadi senjatanya ini berbalik ya. Kalau ketapel terbalik ya Allahumma tina